Halo Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Jantungmu berdebar kencang karena yang istimewa hadir dalam hidupmu. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke, di sini ada Nine of Cups, ada Two of Swords, ada Knight of Cups. Di sini ada Temperance, dan di sini juga ada The Tower. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya. Bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Dari tebaran kartu ini sepertinya ada yang saat ini mungkin menyimpan rasa ya, yang sedang memikirkan kamu, yang jatuh hati terhadap kamu, yang berencana untuk mendekat ke kamu, tapi kayaknya ini masih ambisi atau keinginan sesaat. Oke? Seseorang yang mungkin hanya berkeinginan atau tidak serius, atau bahkan dia sebenarnya punya pasangan, tetapi dia pengen mendekati kamu. Ada seseorang yang mungkin seperti ini saat ini, ingin mendekat ke kamu tetapi tidak bisa berkomitmen. Seseorang yang kayaknya tidak bisa menjaga komitmennya dengan pasangannya, tetapi ingin mendekat ke kamu. Tentunya saya melihat kamu sudah lebih melindungi diri kamu. Di sini ada Two of Swords. Kamu sudah tidak mau sesuatu hal yang main-main. Kamu sudah, apalagi terhadap seseorang yang sebenarnya sudah punya pasangan, kamu tentunya sangat menghindari hal itu. Karena kamu tahu ya rasa sakitnya di saat pasangan kamu menginginkan seseorang yang lain. Karena mungkin kamu pernah di posisi itu. Tentunya kamu lebih menghindar terhadap seseorang yang sudah punya pasangan. Kamu sudah lebih selektif di sini saya lihat. Kamu sudah lebih berhati-hati terhadap keputusan, terhadap siapapun yang mendekat ke kamu. Bahkan kamu di sini tidak segan-segan untuk menolak atau mengatakan tidak terhadap seseorang ini. Karena saya melihat kamu sudah sangat bisa untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti ini. Karena dalam hidup akan banyak saja ya, apalagi mungkin saat ini kamu dalam kesendirian, atau baru saja putus, atau baru saja ada perceraian, ada perpisahan, dan mungkin banyak yang mendekat ke kamu. Di sini kamu lebih berhati-hati, kamu lebih waspada. Tentunya kamu nggak mau salah lagi ya dalam memilih, dalam memutuskan, apalagi tentang seseorang yang sebenarnya sudah punya pasangan. Tentunya kamu sangat menghindari hal itu. Ada Knight of Cups, saya juga melihat di sini sepertinya dari beberapa atau siapapun atau yang mendekat ke kamu ini sepertinya ada seseorang yang membuat jantung kamu berdebar. Oke? Ya mungkin dari beberapa pilihan ada yang membuat kamu berdebar di sini. Kamu merasa ini adalah istimewa. Sepertinya ini beda dari yang lain. Tentunya ini adalah bentuk dari kehati-hatian, bentuk dari kewaspadaan diri kamu untuk lebih selektif, untuk lebih memproteksi diri kamu, untuk lebih waspada dan melindungi.
diri kamu dari hal-hal yang toksik, dari hal-hal yang nantinya bisa saja menyakiti kamu. Dan tentang seseorang ini, sepertinya ada yang mendekat ke kamu dengan keseriusan, dengan niat yang baik, dengan ketulusan. Oke? Ya mungkin dia tidak terlalu banyak bicara, dia tidak terlalu banyak mengumbar janji, tapi lebih kepada tindakan, lebih kepada pembuktian, lebih bagaimana cara dia bersikap terhadap kamu, bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Artinya itu menyentuh hati kamu. Sesuatu yang dia lakukan itu membuat kamu yakin dan percaya bahwa seseorang ini istimewa, seseorang ini yang kamu cari, yang kamu dambakan selama ini. Saya melihat di sini dia datang membawa harapan. Artinya tidak hanya harapan, tetapi berusaha untuk merealisasikan apa yang mungkin selama ini dia rencanakan. Karena bisa saja kamu dan dia punya visi atau misi yang sama, punya tujuan yang sama tentang masa depan, tentang hubungan yang tidak mau main-main, tentang hubungan yang benar-benar ingin berkomitmen. Oke? Ini yang mungkin dia bawa untuk kamu. Dia buktikan. Dan tentunya saat ini bisa saja kamu tidak melihat seseorang itu dari penampilan luarnya saja ya. Saat ini kamu lebih melihat seseorang itu dari dalam ya, dari sudut pandang yang berbeda. Oke, ya mungkin kamu lebih bisa melihat karakternya bagaimana. Ya mungkin kamu menjalani pertemanan dulu, ya mungkin perlahan kamu mulai bisa membuka diri, membuka hati. Setelah kamu tahu ini adalah seseorang yang beda dari yang lainnya. Seseorang yang kamu rasa ini istimewa, yang membuat jantung kamu berdebar kencang di saat kamu berada di sampingnya, di saat kamu berada di sisinya. Ini adalah perasaan yang berbeda, oke? Berbeda dari yang lainnya, yang mungkin tidak pernah kamu rasakan perasaan yang seperti ini. Kamu merasa dicintai, kamu merasa dihargai di sini. Ada temperance, saya melihat kamu jadi lebih percaya diri ya. Kamu lebih bisa menjadi diri kamu sendiri tanpa harus ada kepura-puraan lagi. Ada keseimbangan yang kamu rasakan di sini. Ada keselarasan. Ada kehidupan yang damai, yang tenang di saat kamu berada di sampingnya. Dan gak butuh waktu lama juga sepertinya untuk kamu lebih memantapkan hati bahwa ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Sesuatu hal yang akan memberikan warna baru ya dalam kehidupan kamu, yang membuat kamu kembali bisa tersenyum, membuat kamu kembali happy, bahagia lagi. Artinya kamu sudah lebih realistis saat ini. Kamu sudah tidak terlalu bucin. Kamu sudah lebih membedakan sesuatu hal yang kamu inginkan atau kamu butuhkan. Oke, jangan sampai kamu terbawa ambisi, kamu terbawa hawa nafsu, kamu melihat penampilan luarnya saja yang pada akhirnya membuat kamu dalam penyesalan, karena bisa saja itu adalah seseorang yang hanya memanfaatkan kamu. Kamu jadi lebih berhati-hati tentang itu. Oke? Ada the tower, artinya akan ada sesuatu yang dimulai lagi setelah kehancuran ya. Artinya akan ada punya pondasi yang kuat lagi nantinya di sini. Kamu juga akan lebih struggle, lebih strong lagi terhadap kehidupan, terhadap dinamika, terhadap konflik, terhadap apapun permasalahan yang ada, terhadap kegagalan atau keputusasaan yang pernah kamu alami dulunya. Untuk kedepannya kamu jadi lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu jadi lebih tahu bagaimana caranya untuk bangkit, kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu hindari. Belajar dari sebuah kehancuran, belajar dari sebuah kegagalan, karena memang bisa saja kamu pernah mengalami sebuah perpisahan, oke? Dan hal itulah yang membuat kamu untuk kedepannya jadi lebih kuat lagi, lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kamu. Itu adalah bentuk dari kewaspadaan dan kehati-hatian ya dalam diri kamu agar tidak salah dan tidak menyesal. Oke, kita lanjut. Di sini ada assess the situation, ada be humble,
Di sini ada work through your feeling, check a reality check, dan di sini juga ada trust we build. Dari tebaran kartu ini, saya melihat sepertinya kamu sudah lebih bisa menyesuaikan diri ya. Kamu sudah lebih tahu situasi atau kondisi yang akan kamu hadapi. Dan tentunya kamu belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu untuk tidak memaksakan, untuk lebih santai, untuk lebih menikmati proses. Karena kamu tidak mau terlalu menggebu-gebu, kamu sudah lebih menjalani kehidupan apa adanya, tidak memaksakan pastinya. Kamu sudah tidak memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Kamu sudah lebih santai, kamu sudah lebih bisa berproses, menikmati proses, tidak terbebani dengan apapun ya. Karena memang saat ini kamu berusaha untuk berpikir positif. Kamu tidak mau terbebani dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu. Oke, kamu sudah kembali menemukan fashion kamu, pemikiran kamu sudah lebih merubah cara pandang kamu terhadap sesuatu hal atau permasalahan untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu, untuk fokus terhadap sebuah penyelesaian, tidak fokus terhadap permasalahannya ya, tetapi lebih fokus terhadap bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya. Meskipun di sini terkadang ada keraguan antara beberapa pilihan dalam kehidupan kamu, ya mungkin ada seseorang yang terlihat begitu baik, terlihat begitu bersimpati, tetapi ternyata penuh kepalsuan, penuh kebohongan. Kamu sudah sangat mengerti dan memahami. Kamu sudah lebih bisa mendengarkan kata hati, intuisi, feeling kamu. Oh, ini adalah nggak baik untuk kamu. Kamu sudah lebih percaya diri tentang itu. Oh, ini adalah sesuatu hal yang baik untuk kamu. Kamu sudah lebih yakin, oke? Kamu sudah lebih bisa mendengarkan naluri kamu terhadap sesuatu hal yang nantinya bisa saja menyakiti perasaan kamu. Kamu sudah tidak terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Kamu lebih menjalani kehidupan apa adanya sampai suatu saat Tuhan memberikan kamu seseorang yang istimewa, yang akan membuat jantung kamu berdebar kencang bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Yakin semua akan baik-baik saja meski apapun realita yang dulunya pernah terjadi, apapun kenyataan yang dulunya pernah kamu hadapi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan impian kamu, tetapi di sini kamu akan lebih kuat. Oke, kamu jadi lebih bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu jadi lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan. Oke, dan saya melihat kamu sudah lebih tidak mau ada kepalsuan ya, ada kepura-puraan. Dan karena itu nanti cinta akan hadir dalam kehidupan kamu, tentang seseorang yang akan membawa perubahan besar, membawa kebahagiaan dalam kehidupan kamu, seseorang yang istimewa yang akan kamu rasakan, karena memang ini adalah yang berbeda. Perasaan kamu atau jantung kamu berdebar di saat kamu berada di sampingnya. Oke, ini juga adalah keberuntungan atau semesta memberikan kamu jalannya untuk bisa bertemu dengan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar kamu butuhkan keberadaannya, karena memang kamu nggak mau main-main, kamu benar-benar menginginkan hubungan yang berkomitmen, kamu nggak mau buang-buang waktu hanya dengan seseorang yang punya ambisi sesaat atau hanya ingin memanfaatkan kamu, apalagi dengan seseorang yang ternyata sudah punya pasangan. Tentunya kamu menjauhi hal-hal itu dan menghindar dari hal-hal itu. Kamu lebih selektif, itu adalah bentuk dari kewaspadaan dan kehati-hatian kamu dalam memilih sesuatu yang tepat dalam kehidupan kamu. Oke, baik itu tentang pasangan, pekerjaan, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Ambil hal yang positifnya saja, buang negatifnya. Oke? Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kamu yang lagi bersedih, lagi kebingungan, atau ada kekhawatiran, atau ada kecemasan dalam pikiran, dalam perasaan kamu tentang sesuatu hal, atau ada hal yang membuat kamu bingung atau ragu dalam memutuskan. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap menjalani kehidupan, untuk tetap menghadapi kenyataan apapun nantinya. Berani untuk melangkah, berani untuk memutuskan, karena itu adalah sesuatu hal yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu.
Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya. Jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!